Pangon Utomo ini kami ingin menjadi wajah Tuhan Sang Gembala baik itu untuk merawat mereka. Nama saya Agustinus Kriswidianto, asli Solo, lahir di Solo 28 Agustus. Saya mantan MSF angkatan tahun 1993, satu angkatan dengan Romo Andrianus, Romo Agus Aris, Romo Maharharsono, Romo Risdianto, terus apa lagi ya? Kayaknya hanya itu, hanya tinggal itu. Saya seorang psikolog klinis anak dan remaja yang sekarang mendirikan sebuah yayasan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari berbagai kondisi. Ada cerebral palsy, kemudian Down syndrome, ada autis beserta rekan-rekannya. Autis terdiri dari ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, ADD, Attention Deficit Disorder, ODD, dan beberapa gangguan belajar, misalnya gangguan konsentrasi, disleksia, diskalkuli, dan lain-lain. Awalnya saya tidak sengaja untuk mendirikan yayasan ini karena beberapa waktu yang lalu saya bekerja di sebuah klinik tumbuh kembang. Lalu beberapa saya lihat anak-anak tidak datang lagi, lalu saya datangi mereka ke rumah-rumah. Ternyata karena keterbatasan biaya. Memang kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu mempunyai dituntut oleh biaya yang banyak kalau ingin mereka menjadi lebih baik dari keberbutuhan khusus mereka. Jadi supaya mereka lebih mandiri itu biayanya banyak. Jadi mereka misalnya kalau anak-anak dengan cerebral palsy, yaitu kelayuhan otak, lumpuh otak. Jadi anak-anak ini mengalami kelumpuhan otak pada korteknya, lalu mereka gangguannya adalah pada gerak motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Nah, anak-anak seperti ini harus mendapatkan fisioterapi, okupasi terapi, lalu terapi bicara, kemudian terapi kognisi, itu. Jadi semua terapi harus dilalui, padahal untuk mendapatkan terapi ini biayanya banyak. Kalau di luaran sana per terapi 1 jamnya 100. Jika satu anak 1 hari harus 4 terapi, berarti 1 hari harus mengeluarkan uang 400. Belum kebutuhan yang lain, misalnya makan, minum, dan lain-lain, parkir, kemudian obat-obatan karena biasanya dibarengi oleh gangguan otak yang lain yang menyebabkan epilepsi atau kejang. Ini mereka membutuhkan banyak hal itu. Nah, dari situ beberapa orang kemudian yang dari keluarga kurang mampu melepaskan itu, lalu membiarkan anaknya. Apa yang terjadi kemudian kalau gangguannya berat, ya akan sampai pada kematian, karena biasanya anak-anak seperti ini akan gagal nafas. Jadi anak-anak dengan gangguan otak seringkali lupa bernafas. Itu karena tidak diterapi, maka untuk latihan motorik yang itu ketinggalan. Selain itu juga pemendekan otot. Jadi karena cerebral palsy tidak bisa leluasa menggerakkan tubuhnya, maka seringkali terjadi kegangguan. Misalnya tangannya seperti ini, kalau tidak diterapi akan seperti ini, lalu akhirnya bagian otot-otot di sini akan memendek.
Nah, kalau sudah mandek ya akan selamanya seperti ini. Padahal kalau di terapi mereka akan lebih lemas itu. Itulah dengan keadaan seperti itu, maka seringkali saya melihat di mana sampai ada yang sampai tua tapi mengalami pemendekan otot sehingga kehidupan mereka pasti sangat tidak nyaman. Itu yang saya pikirkan, lalu saya mengundang mereka untuk datang ke rumah. Semula hanya satu orang datang ke rumah. Saya ajak supaya saya terapi. Meskipun saya psikolog, tapi saya setiap hari melihat para terapis itu mengerjakan. Jadi saya tahu apa yang harus dilakukan. Lalu mereka saya terapi sendiri. Lama-kelamaan menjadi banyak. Menjadi beberapa, lalu saya terpaksa menyewa rumah. Semula saya menyewa rumah untuk ini sekitar 6 anak. Karena kalau diterapi di rumah tidak kondusif. Terus tempat parkirnya tidak ada, itu yang jelas. Itu jadi saya mencari tempat kontrak, lalu lama-lama menjadi banyak, lalu karena demikian saya mengajak teman-teman yang mau berpelayanan untuk bersama saya melayani anak-anak ini di tempat saya. Mereka lebih profesional, misalnya saya mengajak fisioterapis, okupasi terapis, terus terapis wicara, terus terapi perilaku dan terapi kognisi. Nah, terjadilah, lalu akhirnya semua menjadi terkumpul dan saya harus membuat tempat ini menjadi kuat, maka saya mendaftarkan menjadi sebuah yayasan supaya nanti kalau ada sesuatu bisa ada payungnya gitu. Jadi yayasan disahkan tahun 2016. Saya sudah mulai pelayanan tahun 2012. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Ya, jadi yang datang awal mula itu mereka adalah orang-orang Muslim. Jadi saya memberi nama Yayasan Pangun Utomo, Yayasan Gembala Baik. Saya membuat semacam doa Pangun Utomo yang setiap pagi dibacakan oleh guru-guru, juga para terapis yang Katolik dan Kristen, untuk semakin menggali spiritual itu, bahwa kita di sini melayani, menjadi wajah gembala bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Tuhan Sang Gembala Baik itu untuk merawat mereka, tidak hanya merawat, bahkan kami mencari mereka untuk dibawa ke sini. Seperti dalam kitab suci itu mereka mencari, Tuhan mencari yang hilang. Kalau kami mencari yang sakit, yang cacat, untuk dibawa pulang, untuk dipulihkan. Ya semuanya kita serahkan pada Tuhan. Kemudian kami hanya perpanjangannya saja untuk membawa mereka pulang, kemudian disembuhkan kalau dimungkinkan. Kalau tidak, ya mereka bisa hidup lebih nyaman. Itu Pangun Utomo. Itu terima kasih untuk kebersamaannya. Saya merasa senang untuk dapat kesempatan ini. Semoga semuanya memberi motivasi pada yang lain untuk berkarya. Terima kasih, mohon doanya supaya
yayasan ini tetap berjalan, terutama niat saya untuk mendirikan panti asuhan. Dan sekarang kami sedang membangun rumah, tapi terhenti karena dananya habis. Padahal ini kontrakan ini sudah mau habis. Sudah bulan Oktober kami harus pindah. Jadi karena harus pindah, kami cari kontrakan dulu yang lain. Karena rumah ini kalau dikontrak lagi ini sudah rusak. Sudah rumah tua, jadi kami sudah cari tempat lain sebelum rumah yang kami bangun selesai. Ini pembangunan baru dapat 80%. Jadi mohon doanya supaya dapat berjalan dengan lancar. Dan terutama pengasuhan anak-anak dapat lancar juga. Karena mereka juga membutuhkan banyak biaya. Terus untuk orang tua yang terdampak pandemi juga menjadi hidup lebih baik karena demi keselamatan anak-anak mereka. Terima kasih untuk kesempatan ini. Ketika aku pertama kali membuka mata, betapa indahnya dunia ini yang penuh warna. Merasakan hembusan angin dan udara. Sungguh betapa besar kuasanya. Hai, aku Noah. Aku dilahirkan beda dengan yang lain. Namun, keterbatasanku bukanlah suatu halangan untuk tekad baikku pada dunia. Aku ingin membuktikan pada dunia, dengan keterbatasanku, aku mampu meraih impianku di masa depan. Ibuku semangatku. Dia yang selalu membuat aku bahagia. Walau aku sering membuat dia sedih. Namun, di balik ini semua, aku yakin Tuhan punya rencana yang indah, dan aku percaya kuasanya.